Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello everyone, hello my brothers, hello my sisters, hello my friends. Welcome again into our channel Pro Edukasi Channel. Let's learn English. Halo teman-teman sekalian, kita kembali berjumpa dalam saluran Pro Edukasi Channel. Ayo belajar bahasa Inggris. Today we are learning about past tense, one of tense in English grammar. Kali ini kita akan belajar materi tenses past tense, salah satu tenses dalam tata bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan kata bantu, did, dan did not atau didn't. Next. Teman-teman sekalian, past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Jenis kejadian bisa pendek atau panjang. Selain itu, past tense juga digunakan untuk menyatakan beberapa kejadian yang terjadi di masa lampau satu persatu, baik secara berurutan maupun tidak. Yang pasti past tense kita kenal adalah bentuk tenses di masa lampau. Next. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana bentuk past tense atau tenses past tense ini dalam kalimat positif atau affirmative sentences atau all positive sentences. Bisa kita lihat di sini ya, teman-teman sekalian. Contohnya, I saw a movie yesterday. Saya menonton sebuah film kemarin. You wrote a letter 2 days ago. Kamu menulis surat 2 hari yang lalu. We danced together last night. Kita menari bersama malam lalu. They sang at school last Monday. Mereka menyanyi di sekolah Senin lalu. He worked together last week. Dia, laki-laki, bekerja bersama minggu lalu. She worked here last month. Dia, perempuan, berjalan di sini bulan lalu. It ate grass last year. Dia, hewan, makan rumput tahun lalu. Nah, teman-teman sekalian, yang menjadi perhatian kita di sini adalah setelah subjek I, you, we, they, see it, he, see it, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, ya. Ini so, wrote, ya, bisa kita di sini. So, jadi ini kata kerja bentuk kedua. Wrote dari kata kerja write, menulis. Kemudian dari kata kerja sing menjadi send, ya. Jadi subjek tambah kata kerja kedua atau verb to tambah objek tambah komplement atau pelengkap, ya. Seperti teman-teman sekalian. Jadi subjek tambah verb to atau kata kerja kedua ditambah objek ditambah komplement atau pelengkap, ya. Ini dalam kalimat positif past tense bahwa kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua. Next. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dalam bentuk kalimat negatif? Negatif sentences dari past tense ini. Kita bisa lihat contohnya teman-teman sekalian ya. I didn't see a movie yesterday. Saya tidak menonton sebuah film kemarin. You didn't write a letter 2 days ago. Kamu tidak menulis surat 2 hari yang lalu. We didn't dance together last night. Kita tidak menari bersama malam lalu. They didn't sing at school last Monday.
mereka tidak menyanyi di sekolah Senin lalu. He didn't walk together last week. Ya, dia laki-laki tidak bekerja bersama minggu lalu. She didn't walk here last month. Dia perempuan tidak berjalan di sini bulan lalu. Ya. It didn't eat grass last year. Dia hewan tidak makan rumput tahun lalu. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita lihat di sini adalah ada kata didn't, ya. Dari did not disingkat menjadi didn't. Kemudian kata kerja yang digunakan kembali kepada kata kerja pertama dalam bentuk negatif daripada tenses past tense ini. Kemudian ini adalah keterangan waktu yang telah lalu. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi didn't di sini artinya adalah tidak. Ya, adalah tidak digunakan setelah subjek. Kemudian kata kerja yang digunakan kembali saya katakan adalah kata kembali kepada kata kerja pertama. Nah, bisa kita lihat rumusnya di sini teman-teman sekalian. Subjek I, you, we, they, he, she, it ditambah didn't atau did not ditambah kemudian verb one atau kata kerja satu tambah objek tambah komplement, ya, atau pelengkap saat keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya, saya kira bisa dipaham ya teman-teman sekalian. Next. Nah, bagaimana dalam bentuk kalimat bertanya atau kalimat interrogatif sentence, ya, bisa kita perhatikan ya di sini teman-teman sekalian. Did I see a movie yesterday? Apakah saya menonton sebuah film kemarin? Did you write a letter 2 days ago? Apakah kamu menulis surat 2 hari yang lalu? Did we dance together last night? Apakah kita menari bersama malam lalu? Did they sing at school last Monday? Apakah mereka menyanyi di sekolah Senin lalu? Did he walk together last week? Apakah dia, laki-laki, bekerja bersama minggu lalu? Did she walk here last month? Did she walk here last month? Ya, apakah dia perempuan berjalan di sini bulan lalu? Did it eat grass last year? Apakah dia hewan makan rumput tahun lalu? Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Yang menjadi perhatian kita adalah kata did yang berada di depan subjek I, you, we, they, he, she, it. Setelah itu menggunakan kata kerja pertama. Kemudian ada objek dan keterangan atau pelengkap komplement. Bisa lihat kita semua ada rumusnya di sini ya teman-teman sekalian. Did tambah subjek I, you, we, they, he, she, it tambah verb one atau kata kerja satu tambah objek tambah komplement atau pelengkap. Nah, teman-teman sekalian, did di sini ada artinya adalah apakah, ya, dalam kalimat bertanya atau interrogatif, ya, di past tense. Saya kira bisa mengerti ya teman-teman sekalian. Next. Nah, bentuk terakhir teman-teman sekalian adalah kalimat interrogatif negatif atau bertanya menyangkal. Ya, interrogatif negatif sentences. Ya, bisa kita lihat di sini ya teman-teman sekalian. Ya. Didn't I see a movie yesterday? Tidakkah saya menonton sebuah film kemarin? Didn't you write a letter 2 days ago? Tidakkah kamu menulis surat 2 hari yang lalu? Didn't we dance together last night? Tidakkah kita menari bersama malam lalu? Didn't they sing at school last Monday? Didn't they sing at school last Monday? Ya. Tidakkah mereka menyanyi di sekolah Senin lalu? Ya. Didn't he walk together last week? Tidakkah dia laki-laki bekerja bersama minggu lalu? Ya. Didn't she walk here last month? Tidakkah dia perempuan berjalan di sini bulan lalu? Ya. Didn't it eat
Grass last year. Tidakkah dia hewan makan rumput tahun lalu? Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini bentuk kalimat bertanya menyangkal. Dia bertanya juga sekaligus juga menidakkan ya. Jadi ada kata didn't di sini atau did not. Setelah itu baru subjek. Kemudian kembali ke kata kerja pertama. Ini ya teman-teman sekalian. Kerja pertama. Ini kata kerja kedua. Ini kata kerja ketiga. Ini hanya sebagian contoh saya dari banyak kata kerja yang ada dalam bahasa Inggris. Kemudian ada objek, kemudian ada komplement atau keterangan atau pelengkap. Bisa keterangan tempat ya. Jadi seperti ini rumusnya ya. Did not atau didn't ditambah subjek, ditambah verb one atau kata kerja satu, ditambah objek, ditambah komplement atau pelengkap. Kemudian did not ini disingkat menjadi didn't ya. Dan didn't ini artinya adalah tidakkah ya. Seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Next. Nah teman-teman sekalian kita berada pada slide praktis atau latihan dari affirmative sentences atau positive sentences ke interrogative sentences atau kalimat bertanya ya. Kemudian ini kalimat positif diubah menjadi kalimat negatif. Kemudian ini kalimat positif diubah menjadi kalimat bertanya menyangkal. Ya, kita mulai dari sini ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini kalimat positif. She drank milk yesterday. Did she drink milk? Ya, jadi ini perubahannya ya teman-teman sekalian ya. Kembali saya ingatkan bahwa di sini kalimat positif dalam past tense itu menggunakan kata kerja kedua. Ya, drank, wrote, watch. Namun ketika diubah menjadi kalimat bertanya maka kembali ke kata kerja satu. Ya, seperti itu ya teman-teman sekalian ya. You wrote stories last night. Did you write stories last night? Ya. He watched TV last week. Did he watch TV last week? Ya. Ulang ini lagi teman-teman sekalian ya. Kalimat positif. It worked good last month. It didn't work good last month. Ya, ini positif, ini negatif. Ya. I spoke English last Monday. I didn't speak English last Monday. We danced ballet last Sunday. We didn't dance ballet last Sunday. Ya, ini lagi teman-teman sekalian, kalian positif. Kata kerja kedua semua digunakan. Ketika berubah ke sini, kalimat bertanya menyangkal, maka kembali kata kerja satu. They walk here last Sunday. Did they walk here last Sunday? He got up 6 o'clock yesterday. Did he get up 6 o'clock yesterday? You played tennis a week ago. Did you play tennis a week ago? Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalimat positif semua ini di sini semua kata kerja kedua digunakan. Ya, ketika berubah ke kalimat bertanya maka kembali kata kerja satu. Ketika berubah ke kalimat negatif atau menyangkal kembali ke kata kerja satu. Ketika diubah ke kalimat interrogatif negatif atau bertanya menyangkal maka berubah menjadi kata kerja satu atau verb one. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. I think it's all our lesson today. Thank you for joining. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.